Shalom teman-teman. Sebelum memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidup ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan renungan. Perhatilah supaya renungan ini bisa berguna bagi kami di masa yang akan datang, bagi sesama kami, dan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan kita pada hari ini adalah kebiasaan buruk. Kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tidur sering larut malam, bangun selalu kesiangan, suka telat makan, atau suka ngegosipin teman. Mungkin kegiatan-kegiatan ini menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari. Bahkan, mungkin kita juga nggak menyadari kalau kegiatan-kegiatan ini adalah kebiasaan buruk yang merugikan diri kita sendiri. Dan harus segera kita hilangkan lantaran sudah menjadi darah daging. Menurut P.T. Cohen, seorang psikolog dan physical trainer, bahwa nggak ada manusia lahir dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan ini justru dipelajari saat tumbuh dewasa. Nah, cara yang paling jitu untuk membuang kebiasaan buruk ini adalah dengan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik. Menurut beberapa penelitian, diperlukan pengulangan 20-30 kali untuk menjadi suatu kebiasaan baru dan baik. Bayangkan kalau kita punya 10 kebiasaan buruk, tentu banyak banget waktu yang mesti kita habiskan untuk menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik. Menumbuhkan kebiasaan baik sejak dini adalah prinsip yang harus selalu kita tanamkan. Walau mungkin ada kalanya kita gagal melakukannya, tapi jangan berhenti dan putus asa. Teruslah mencoba dan melatih diri untuk melakukannya dengan tetap mengandalkan anugerah Tuhan. Percayalah, kita pasti akan dimampukan untuk terus hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ingat, menumbuhkan sebuah kebiasaan baik dibutuhkan suatu proses. Kita nggak bisa mengharapkan semudah kita membalikkan telapak tangan. Perhatikan juga pergaulan kita. Jangan biarkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan baik kita yang sudah kita miliki dan lakukan sekian tahun lamanya. Banyak anak muda yang tanpa disadari membiarkan dirinya dan hidupnya dirusak oleh pergaulan. Awalnya, mungkin mereka nggak berani bilang tidak, nggak berani menolak ajakan untuk menyentuh rokok, narkoba, menyontek, atau hal-hal sebagainya. Itu adalah contohnya. Lama-kelamaan, perilaku buruk itu menjadi kenikmatan-kenikmatan yang bahkan sulit untuk ditinggalkan karena sudah mendarah daging dan menjadi kebiasaan. Siapa yang paling dirugikan dari sikap-sikap seperti itu? Tentu saja diri kita sendiri dan bahkan sesama kita yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi, mulai sekarang, mulailah hidup dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Sekian renungan pada hari ini. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan panduan berupa firman-Mu agar kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Semoga Engkau bisa memberkati kami dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan lama tersebut menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik dan bisa berguna bagi diri kami sendiri, sesama, dan bahkan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas. Perhatilah supaya lancar dan aktivitas kami bisa dilakukan dengan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, shalom.